Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita di pagi hari ini dengan konten materi ajar kita, Kitab Suci Perjanjian Lama. Adapun capaian pembelajaran, anak-anak dapat memahami Kitab Suci Perjanjian Lama sebagai pengalaman iman bangsa Israel atau sejarah keselamatan Allah bagi bangsa Israel. Tujuan dari pembelajaran kita di hari ini mengidentifikasikan Kitab Suci Perjanjian Lama sebagai buku iman gereja yang bukan sekedar kitab sejarah. Ada storyboard gambar cerita Kitab Suci Perjanjian Lama. Dalam storyboard gambar ini mengisahkan bagaimana bangsa Israel dalam perjalanan hidupnya mengalami berbagai masalah-masalah. Dari masalah-masalah yang mereka alami itu, menyadari mereka bahwa setiap peristiwa hidup itu ada campur tangan dari Allah sendiri. Anak-anak, silakan melihat storyboard gambar ini dan menceritakan kembali gambar-gambar yang ada dalam storyboard ini. Berikut ada gambar Nuh dan keluarganya. Di sana ada bahtera, ada segala jenis binatang, ada keluarga Nuh yang dimana dikisahkan bahwa Nuh itu orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah. Maka ketika bangsa Israel berbalik dari Allah menyelamatkan bangsa Israel yang menjadi orang-orang terpilih itu adalah salah satu keluarga Nuh yang diselamatkan oleh Allah dalam peristiwa air bah. Anak-anakku sekalian, mari kita saksikan video Nuh berikut ini. Suatu hari, Tuhan Yahweh mendatangi Nuh. Nuh. Oh Tuhan, Aku akan mengakhiri hidup semua makhluk, karena bumi penuh dengan kekerasan oleh mereka. Dan lihatlah, aku akan menghancurkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah sebuah bahtera dari kayu gofir. Engkau harus membuatnya berpetak-petak, dan engkau harus melapisinya dari dalam dan dari luar dengan pakan.
Setelah banjir, semua makhluk hidup yang bernafas di bumi mati. Kecuali 8 orang dalam keluarga Nuh dan segala macam makhluk hidup dalam bahtera. Akhirnya hujan berhenti. Lihat, Oh Tuhan, mereka terus berkembang biak di bumi sampai hari ini. Tuhan membuat perjanjian dengan mereka bahwa Dia tidak akan pernah menghancurkan bumi dengan banjir lagi. Dan pelangi yang terlihat hari ini adalah bukti perjanjian Tuhan dengan manusia. Setelah kita melihat storyboard, gambar dalam perjanjian lama, juga kita menyimak video yang kita nonton tadi, ada beberapa hal penting yang menjadi penegasan dalam kaitan dengan materi kitab suci perjanjian lama. Yang pertama, arti dan makna perjanjian lama. Istilah perjanjian lama diterapkan pada semua kitab yang diakui bangsa Israel sebagai kitab sucinya. Kitab-kitab yang ditulis oleh umat Kristen sendiri. Kitab suci perjanjian lama diartikan pengalaman iman bangsa Israel di mana setiap peristiwa, masalah-masalah hidup yang dialami bangsa Israel selalu ada campur tangan dari Allah sendiri. Yang kedua, pengelompokan kitab suci perjanjian lama. Yang pertama, Taurat Musa atau disebut dengan Pentateuk. Pentateuk artinya kelima kitab Musa, yang terdiri dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan. Kelompok yang kedua disebut kitab-kitab sejarah. Ada Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik, Esra, Nehemia, Ester, Tobit, Yudit, 1 Makabe, dan 2 Makabe. Kelompok yang ketiga disebut kitab-kitab kebijaksanaan, yang terdiri dari Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan Salomo, dan Sirak. Dan kelompok yang terakhir disebut kitab-kitab kenabian. Ada Yesaya, Yeremia, Baruk, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Alkitab orang Katolik, khususnya Perjanjian Lama, ada perbedaan dengan Alkitab Perjanjian Lama di kalangan sesama kita Kristen Protestan. Alkitab, khususnya Perjanjian Lama milik orang Katolik, yang disebut dengan istilah Deuterokanonika,
Kata deuterokanonika adalah gabungan dua kata Yunani, yaitu deuteros yang berarti kedua, dan kanonikos yang berarti kitab atau daftar resmi. Kitab yang terdiri dari kitab-kitab di kalangan Protestan disebut apokrifa. Yang termasuk dalam kitab deuterokanonika adalah Tobit, Yudit, Yesus bin Sirak, Kebijaksanaan Salomo, Baruk, kedua kitab Makabe, tambahan Ester, dan tambahan Daniel. Yang ketiga, ada beberapa alasan mengapa kita harus membaca kitab suci. Yang pertama, karena tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Tuhan, kata Santo Hieronymus. Ungkapan ini untuk menegaskan bahwa sarana untuk dapat mengenal Kristus adalah kitab suci. Karena iman akan tumbuh dan berkembang dengan membaca kitab suci. Menurut Santo Paulus kepada Timotius, dia menegaskan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius bab 3 ayat 16 sampai dengan 17. Karena kitab suci adalah buku gereja, buku iman gereja. Kitab suci adalah sabda Allah dalam bahasa manusia. Gereja menerimanya sebagai suci dan ilahi karena di dalamnya mengandung sabda Allah. Oleh karena itu, kitab suci atau Alkitab bersama tradisi merupakan tolak ukur tertinggi dari iman gereja. Dan yang terakhir, melalui kitab suci, kita dapat semakin mempersatukan diri dengan saudara-saudara kita dari gereja lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian. Tuhan memberkati.